Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang alat ukur digital ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai alat ukur analog. Seperti yang kamu tahu bahwa dalam alat ukur analog ada beberapa kelemahan dalam pembacaan, di mana karena memang di analog itu menggunakan skala ya, sehingga untuk melaksanakan atau melihat nilai hasil ukur itu kadang kita harus memiliki keterampilan membaca skala yang ada atau tercantum dalam alat. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai alat ukur digital di mana hasil ukur dari suatu objek ukur itu nilainya akan terlihat secara jelas karena memang yang tampil dalam alat ukur digital adalah sebuah angka yang mutlak ya. Jadi kamu tidak perlu menguasai beberapa ilmu untuk membaca skala, kemudian tidak perlu melakukan atau mentreatment alat ukurnya harus seperti apa, sehingga dengan alat ukur digital kamu bisa lebih mudah dalam melakukan suatu pengukuran ya. Oke, kita awali dengan pengertian dari alat ukur digital ya, di mana alat ukur digital ini adalah didefinisikan sebagai alat ukur yang menunjukkan hasil ukur itu berupa dengan angka yang pasti dengan ketelitian tertentu ya. Nah, di sini juga kamu bisa lihat ilustrasi dari alat ukur digital ini memiliki beberapa pilihan sehingga untuk mengukur arus kamu harus melakukan switching ke bagian arus, kemudian untuk mengukur resistansi kamu juga harus melakukan switch ke bagian dari resistansi. Nah, kemudian berbeda dengan alat ukur analog ya yang kita bahas sebelumnya. Nah, alat ukur ini juga atau alat ukur digital ini tidak memerlukan ketelitian sehingga dalam pembacaannya itu kamu bisa lebih praktis ya. Kemudian dalam alat ukur digital ini sebetulnya ada beberapa komponen yang mana komponen tersebut bertugas untuk mengkonversi data analog itu menjadi data digital ya. Nah, ini untuk konversi atau aktivitas tersebut biasanya menggunakan satu komponen yang disebut dengan AD converter ya, analog to digital. Kemudian untuk macam-macam alat ukur yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang mana alat ukur ini sudah dalam bentuk alat ukur digital, ini biasanya termometer ya. Ini sekarang jarang sekali termometer digunakan menggunakan termometer yang manual, yang raksa itu. Kita sudah lebih sering melihat termometer digital. Bahkan untuk alat ukur digital itu sendiri, ini sudah banyak diperjualbelikan di apotek ya. Nah, biasanya sebelumnya kita menggunakan tangan ya. Bisa kalau ibu-ibu kita waktu dulu ya, untuk tahu anaknya panas atau tidak kan biasanya pakai tangan ya. Ya, hangat atau tidak. Ya memang semanual itu ya. Namun dengan adanya beberapa kasus sebelumnya ya, seperti COVID misalnya, ataupun misalkan ada beberapa kasus anaknya yang sering panas, maka alat ukur ini biasa atau sering kita jumpai ya, karena memang sudah mudah untuk membeli ini. Lalu kemudian multimeter atau alat ukur yang selanjutnya di bagian contoh ini adalah multimeter digital. Nah, ini juga sering kamu temui ya. Ini harganya bermacam-macam ya, bervariasi di toko-toko ya. Kamu bisa eh, menemukan beberapa alat ukur atau multimeter digital ini ya katakanlah ada di lab ya untuk melakukan pengukuran beberapa komponen listrik. Nah, tentu dengan adanya multimeter digital ini kamu bisa mengukur berbagai macam objek ukur ya seperti tegangan, resistansi, kemudian arus dan lain sebagainya. Tentu dengan beberapa pengoperasian tombol, kemudian dengan probe dan eh, tata cara yang betul untuk
mengukur satu objek ukur yang akan diukur oleh kamu, maka sebetulnya atau sepertinya multimeter digital ini cukup praktis ya untuk bisa digunakan. Ternyata ada beberapa kelebihan alat ukur digital nih dibanding dengan alat ukur sebelumnya atau alat ukur analog ya. Pertama, alat ukur digital ini menunjukkan kebesaran yang diukur dalam bentuk angka. Jadi, ini maksudnya bukan menunjukkan kebesaran ya. Kebesaran kemuliaan. Alat ukur ini menunjukkan besaran yang diukur dalam bentuk angka ya. Sedangkan alat analog ini mengacu pada sistem kerja mekanik. Sehingga di antara dua alat ukur ini, kalau seandainya kamu ditanya, ini kira-kira efektif efektif yang mana? Tentu aja ini yang lebih efektif adalah alat ukur digital ya, karena memang dari segi pengukuran dan lain sebagainya ini cukup mudah dioperasikan. Lalu kemudian sistem digital ini secara umum lebih mudah dirancang karena sekarang sudah banyak beberapa alat elektronik yang berbentuk modul ya, misalkan untuk mengukur arus, mengukur tegangan dan lain sebagainya. Kemudian mikrokontrol yang sekarang atau saat ini sudah berkembang jauh lebih eh, canggih sehingga dan sederhana ya. Jadi kamu bisa merakit itu semuanya sehingga sistem digital ini cukup lebih mudah untuk dirancang biasa tipe ya. Kemudian penyimpanan informasi lebih mudah karena bentuknya digital, maka tentu datanya juga sudah sangat mudah untuk disimpan ya. Ketepatan dan ketelitian lebih besar. Ya, tuh. Selanjutnya, untai digital lebih kebal terhadap tirau atau noise. Nah, tentu ya karena eh, untuk alat ukur digital ini kan dia eh, sudah terkonversi ya dari analog ke digital sehingga yang masuk ke dalam data alat ukur digital ini dia berbentuk sinyal-sinyal ya atau sinyal. Kemudian kalau seandainya alat ukur analog itu dia masih menggunakan atau memanfaatkan medan magnet yang ada dalam jarum penunjuk sehingga ketika ada noise ini cukup mengganggu ya. Sehingga untuk alat ukur digital ini cukup sederhana ya, cukup mampu untuk menahan dari noise tadi ya. Kemudian lebih banyak untai digital dapat dikemas dalam keping IC. Betul, karena untuk mengatur, mengukur, mengontrol dan lain sebagainya hanya bisa atau kita cukup menggunakan keping IC yang sangat kecil itu ya. Nah, di antaranya ada bagian-bagian alat ukur digital, ada di sini ada analog domain ini untuk mengkondisikan sinyalnya. Nanti kemudian masuk ke ADC, ini adalah analog domain. Kemudian eh, selanjutnya pada pengolahan data. Nah, ini data hasil konversi tadi diolah sehingga terbaca itu adalah sinyal arus, tegangan ataupun resistansi dan lain sebagainya sehingga setelah adanya pengolahan data tadi maka tampil pada displaynya ya. Nah, display itu adalah apa yang sudah atau apa yang kamu bisa lihat di situ ya. Entah itu ukuran, entah itu parameter dan lain sebagainya ya. Nah, ada bagian-bagian alat ukur digital. Di sini ada pengkondisian sinyal. Jadi, pengkondisian sinyal ini adalah satu konversi sinyal menjadi bentuk yang lebih sesuai. Ini merupakan interface dengan elemen-elemen lain dalam satu kontrol proses. Sehingga, jadi untuk pengkondisian sinyal ini dapat berupa transducer. Transducer itu nama lain dari sensor ya. Bila besaran yang mau diukur adalah besaran listrik, kemudian termasuk dalam pengkondisian sinyal. Nah, selanjutnya adalah rangkaian penurun atau penaik tegangan diperlukan untuk menyesuaikan kondisi sinyal input dengan persyaratan kerja dari ADC. Nah, kalau seandainya tegangan yang masuk ke dalam alat ukur itu melebihi batas maksimalnya, maka konverter ini diperlukan ya untuk menyesuaikan agar terbaca. Ya, kalau seandainya tidak diturunkan misalnya tegangannya, maka beberapa fungsi tidak akan berjalan dengan baik. Ini mirip dengan beberapa
cara kerja sensor ya. Jadi kalau sensor itu karena sensor itu komponen yang sensitif ya. Jadi untuk memberikan tegangan pada sensor biasanya kamu harus menyesuaikan dengan sensor itu. Biasanya kan 3,3 volt ya. Nah, jika kamu menggunakan tegangan yang lebih dari itu, maka mungkin bisa tetap berjalan atau beroperasi dengan baik. Cuma umurnya biasanya tidak terlalu lama ya. Sehingga beberapa waktu kadang sensor tadi bermasalah. Kemudian bila sinyal yang mau diukur adalah arus bolak-balik, maka diperlukan sebuah penyearah pada pengkondisian sinyal. Ini biasanya pakai dioda ya. Oke. Lalu kemudian terkadang filter juga diperlukan untuk memisahkan sinyal dengan frekuensi tertentu atau frekuensi lainnya. Ya, kita sebut itu adalah noise ya. Nah, noise ini kadang hadir, kemudian ini bisa difilter. Nah, untuk komponen-komponen pemfilteran noise ini biasanya terdiri dari beberapa komponen seperti kapasitor, induktor, resistor, dan lain sebagainya ya. Tapi biasanya yang digunakan adalah kapasitor ya. Kemudian bagian yang kedua itu adalah ADC atau analog to digital converter. Nah, analog digital converter ini atau DC itu merupakan pengubah input analog menjadi kode-kode digital. Nah, DC ini banyak digunakan sebagai pengatur proses industri komunikasi digital dan rangkaian pengukuran penguji. Sehingga apa yang diukur oleh alat ukur digital ini bentuknya analog sehingga dengan ADC ini bentuknya kemudian akan menjadi beberapa pulsa-pulsa listrik ya. Nah, umumnya ADC ini digunakan pada perantara antara sensor yang kebanyakan analog dengan sistem komputer gitu ya. Kemudian ADC ini juga memiliki dua karakter atau prinsip ya, yaitu kecepatan sampling dan resolusi. Nah, kecepatan sampling ini pada ADC itu menyatakan seberapa sering sinyal analog dikonversikan ke bentuk sinyal digital pada salang waktu tertentu. Kemudian untuk kecepatan sampling ini biasanya dinyatakan dalam sampel per second gitu ya. Lalu di bagian-bagian alat ukur digital yang ketiga ada pengolahan data. Nah, pengolahan data ini berupa rangkaian digital biasa, sebuah microcontroller bisa, microprosesor bisa, ataupun sebuah CPU utuh ya. Nah, fungsi kalibrasi ini sering tersedia, kemudian menyediakan faktor koreksi yang dapat diubah menjadi keperluan kalibrasi. Nah, dengan adanya pengolahan data ini, maka alat ukur yang tadinya merupakan sinyal atau pulsa eh, analog, kemudian diubah menjadi pulsa listrik ataupun data digital. Nah, kemudian masuk ke dalam pengolahan data. Nah, sinyal-sinyal tadi kemudian akan dimunculkan dalam display. Nah, ini display ya. Ini adalah display yang berfungsi untuk menampilkan nilai hasil pengukuran. Nah, display pada alat ukur digital ini bisa 7 segmen LCD. Ini yang kamu lihat ada LCD itu sih 16 kali 2 ya. Layar monitor pada komputer atau layar monitor pada televisi bisa. Sekarang kan sudah ada Smart TV ya. Kemudian ada OLED. OLED itu kecil bentuknya ya. Dan lain sebagainya. Nah, kalau di Wokwi yang kamu praktekkan itu kan pakai LCD itu sih ya 16 kali 2. Nah, itu juga salah satu display yang sering digunakan ya untuk pengukuran ataupun alat ukur lain. Kemudian untuk penggunaan alat ukur, silakan kamu perhatikan di sini. Ini adalah salah satu contoh atau ilustrasi alat ukur digital yang mana dalam alat ukur digital itu ada beberapa macam tombol yang harus kamu perhatikan. Ada on off, ada data hal buttonnya, ada AC atau DC current, kemudian ada range control button, socket for transistor test dan lain sebagainya ya. Lalu kemudian untuk mengukur arus dan mengukur tegangan itu sudah saya jelaskan sebelumnya di materi kalibrasi ya. Jadi kamu jangan sampai tertukar antara cara untuk mengukur tegangan dengan cara untuk mengukur arus. Karena jika
prosedur itu tertukar, maka kamu akan melihat beberapa kerusakan dalam alat ukur kamu itu secara langsung ya. Oke, oke, sekian untuk materi alat ukur digital. Kalau kamu ada pertanyaan, silakan kamu simpan di komen ya.